Oke, selamat datang di channel saya. Saya akan menjelaskan kedudukan metode dalam belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusia adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Saya akan menjelaskan metode pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya. Kenapa tidak kalah pentingnya? Karena komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar, tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode. Karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. Jalan pengajaran pun tampak kaku. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan oleh guru sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Akhirnya dapat dipahami bahwa menggunakan metode yang tepat bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah metode sebagai strategi pengajaran. Kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi sehingga penguasaan penuh dapat tercapai. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien mengenai tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi mengajar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Itu sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Pemilihan dan penentuan metode. Pemilihan dan penentuan metode. Metode mengajar guru menggunakan dalam setiap kali pertemuan bukan asal pakai, tetapi setelah melakukan seleksi yang
kesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Yang pertama adalah nilai strategis metode. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi indukatif antara guru dan anak didik. Ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas, bahan pelajaran yang guru berikan itu akan kurang memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sini, kehadiran metode menempati posisi penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang disampaikan tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit bagi guru dalam mencapai tujuan pengajaran. Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan pengajaran salah satu disebabkan oleh pemeliharaan metode yang kurang tepat, kelas yang kurang bergairah, dan kondisi anak-anak didik yang kurang kreatif dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Karena itu, dapat dipahami bahwa metode adalah salah satu cara yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, dapat dipahami bahwa metode adalah salah satu cara penting yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, efektivitas penggunaan metode ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi. Ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang, dan ketika sebagian anak didik tidak mengasah bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan faktor penyebab dan mencari jawaban secara tepat. Karena bila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Boleh jadi dari sekian keadaan tersebut, salah satu penyebabnya adalah faktor metode. Karenanya, efektivitas penggunaan metode patut dipertanyakan. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala sebagian tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas. Guru selalu menggunakan metode ceramah, sementara tujuan pengajarannya adalah agar anak didik dapat memperagakan sholat dan musik misalnya. Adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang kondusif. Seharusnya penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, bukan tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. Yang ketiga, pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Apapun yang termasuk perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapai tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Anak didik pun diwajibkan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam belajar. Bukan selalu menanti perintah guru. Kedua unsur manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain karena ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Misalnya, tujuan pengajaran adalah agar anak-anak didik dapat menuliskan sebagian dari ayat-ayat dari surat Al-Fatihah, maka guru tidak tepat menggunakan metode diskusi, tetapi yang tepat adalah metode latihan. Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran yang akan dibahas dalam uraian selanjutnya. Terakhir adalah metode demonstrasi. Jangan dikira bahwa pemilihan metode itu sembarangan. Jangan diduga bahwa penentuan metode itu tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Sebagai suatu cara
suatu cara. Metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Maka itu, siapapun yang telah mencapai guru harus mengenal, memahaminya, dan mempedomanisasinya. Ketika akan melaksanakan pemilihan dan penentuan metode tanpa mengandalkan hal ini, metode yang diperlukan akan bisa tiada arti. Dalam penelitian itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada penulisan dan penggunaan demonstrasi. Adapun pengertian dari metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan dengan metode demonstrasi. Proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga bentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung. Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran suatu metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode demonstrasi dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat. 2. Siswa lebih memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, proses pelajaran menarik. Keempat, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dan kenyataan, dan mencoba melakukannya hal sendiri. Kekurangan metode demonstrasi. Yang pertama, metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Ketiga, demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, dan di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan jadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena menggunakan metode menurut kehendak guru. Kebutuhan siswa, fasilitas serta situasi kelas. Guru selalu menggunakan metode ceramah, sementara tujuan pengajaran adalah agar anak didik dapat meragakan. Terima kasih.